Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sebagai moderator Balkis Amelia Putri dengan NIM 230430699 dan Amila Soleha dengan NIM 2304330 di Faktavia dengan NIM 230433035. Di sini kami akan mempresentasikan materi minggu ke-10 mengenai perlindungan konsumen dan anti monopoli dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SMSI. Tekan, Mil. Enggak, Maria. Pertama-tama, pertama-tama izinkan saya menjelaskan daftar isi pada materi kali ini. Yang pertama, yaitu tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang kedua, sengketa konsumen. Ketiga, Badan Perlindungan Konsumen. Keempat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dan yang kelima, kasus. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen. Kepada Diva, saya persilakan. Satu, asas dan tujuan perlindungan konsumen. Apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen merupakan konsep penting dalam peraturan perundang-undangan perekonomian yang bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, dan transaksi komersial dan perdagangan. Perlindungan konsumen mempunyai beberapa asas dan tujuan utama sebagai berikut. Asas perlindungan konsumen. Satu, asas keadilan. Perlindungan konsumen harus didasarkan pada asas keadilan. Artinya, semua konsumen mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dalam transaksi komersial. Dua, asas kesetaraan. Perlindungan konsumen harus menciptakan kesetaraan dalam bertransaksi antara konsumen dan produsen atau penjual. Konsumen harus diberikan informasi dan akses yang sama dengan pihak lain yang bertransaksi. Tiga, asas kepentingan umum. Perlindungan konsumen adalah dalam kepentingan umum karena pasar yang sehat dan konsumen yang dilindungi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan konsumen. Satu, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen. Dua, menjamin keamanan dan kualitas produk dan layanan. Tiga, mencegah praktik bisnis yang menyesatkan atau curang. Empat, menggalakkan persaingan yang sehat di pasar. Lima, meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan tanggung jawab mereka. Enam, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen. Dua, sengketa konsumen. Sengketa konsumen mengacu pada situasi di mana konsumen mempunyai perselisihan atau menghadapi masalah dengan penjual atau penyedia layanan dalam bertransaksi bisnis atau layanan. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Anti Monopoli seringkali mencakup mekanisme penyelesaian sengketa untuk membantu konsumen menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah beberapa cara penyelesaian sengketa konsumen dapat diatasi dengan: pertama, negosiasi. Konsumen dan penjual atau penyedia layanan mencoba mencapai kesepakatan secara langsung melalui diskusi. Dua, mediasi. Pihak ketiga independen atau mediator membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan saran dan panduan. Tiga, arbitrase. Arbitrase. Sengketa diajukan ke arbiter atau panel arbiter independen yang akan mengeluarkan keputusan yang mengikat. Empat, pengadilan. Jika semua upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal, sengketa bisa dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian hukum. Lima, lembaga perlindungan konsumen.
Beberapa negara memiliki lembaga perlindungan konsumen yang dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan penjual atau penyedia layanan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan konsumen cara yang efektif dan adil untuk menyelesaikan masalah mereka dalam transaksi bisnis dan melindungi hak-hak mereka. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Mila. Kepada Mila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Materi materi nomor 3 tentang Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen atau BPKN dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Fungsi BKPN sendiri adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia. Peran BKPN. Pertama, memberikan edukasi dan informasi. BKPN memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri mereka dari praktis bisnis yang merugikan. Yang kedua, menerima dan menangani pengaduan konsumen. BKPN menerima dan menangani pengaduan konsumen terkait dengan produk atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas atau merugikan konsumen. Yang ketiga, melakukan investigasi. BPKN melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak konsumen dan memberikan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen yang komprehensif, sinergis, aplikatif, dan berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan regulasi. BPKN mengembangkan regulasi dan standar untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa praktik bisnis merugikan konsumen tidak terjadi. Yang terakhir, mengkoordinasikan dengan lembaga terkait. BPKN bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dan praktik bisnis yang merugikan konsumen tidak terjadi. Materi keempat tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM memiliki peran-peran dalam memberikan 1. Nasihat kepada konsumen yang memerlukan, 2. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, 3. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang keempat, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Yang kelima, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keenam, LPKSM juga dapat melakukan advokasi hukum bagi konsumen yang dirugikan. Meskipun LPKSM bukan lembaga pemerintah, namun LPKSM memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mila. Untuk materi kelima akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kelima, kasus. Terkait dengan perlindungan konsumen dan anti monopoli, berikut adalah 2 contoh kasus yang dapat memberikan gambaran tentang isu-isu ini. Kasus perlindungan konsumen.
Contoh kasusnya adalah perusahaan telekomunikasi X yang tidak transparan. Sebuah perusahaan telekomunikasi besar, perusahaan X, menerima banyak keluhan dari pelanggan mereka karena praktik yang tidak transparan dalam penagihan layanan mereka. Pelanggan mengeluh bahwa mereka sering dikenakan biaya tambahan yang tidak dijelaskan dalam tagihan mereka. Selain itu, kontrak yang mereka tanda tangani tidak transparan, dan pelanggan merasa terikat oleh persyaratan yang tidak mereka ketahui pada awalnya. Badan Perlindungan Konsumen setempat kemudian mengevaluasi kasus ini dan menggugat perusahaan X atas pelanggaran hak-hak konsumen, serta tidak memberikan informasi yang jelas tentang biaya dan persyaratan kontrak kepada pelanggan. Kasus anti-monopoli. Contoh kasusnya adalah monopoli perusahaan teknologi A dalam pencarian online. Perusahaan teknologi A menguasai pasar pencarian online dan mesin pencari terbesar di dunia. Mereka memiliki pangsa pasar yang sangat besar sehingga pesaing memiliki kesulitan bersaing dalam industri ini. Selain itu, perusahaan A juga memanfaatkan posisinya dengan cara mempromosikan produk dan layanan mereka sendiri di atas hasil pencarian, merugikan pesaing yang bergantung pada hasil organik. Badan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha setempat memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan A karena melanggar undang-undang anti monopoli dengan menekan pesaing dan merugikan konsumen dengan hasil pencarian yang tidak adil. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.